Halo semuanya, balik lagi sama aku di News Mass and Media Communication. Coba deh bayangin, kalian tuh lagi mau beli kopi, tapi dompet kalian ketinggalan. Panik, tenang, karena sekarang semua bisa diselesaikan cuma modal scan QR di HP. Ya, kita sekarang ngomongin soal uang digital. Benda yang sekarang ini jadi nyawa kita sehari-hari. Dari bayar parkir sampai top up game. Tapi kalian tahu nggak sih, perjalanan uang digital ini ternyata udah dimulai dari jauh sebelum handphone canggih itu ada. Bahkan jauh sebelum Bitcoin booming dan bikin heboh dunia. Penasaran gak sih gimana ceritanya? Dari koin logam yang curhatnya minta ampun, sekarang kita bisa bawa uang sedunia cuma dalam satu genggaman. Yuk kita flashback sebentar ke masa lalu yang seru banget. Sebenarnya ide uang tanpa wujud fisik itu bukan barang baru loh. Jauh sebelum ada internet, manusia sudah berevolusi dari sistem barter ke koin logam, lalu ke uang kertas yang nilainya dijamin oleh bank sentral. Nah, lompatan terbesar terjadi di era 1900-an. Ingat nggak film-film lama di mana orang bayar pakai cek atau kartu? Itu adalah cikal bakal transaksi non tunai. Tapi yang benar-benar jadi pintu masuk ke dunia digital adalah ditemukannya kartu kredit di tahun 1950-an. Bayangkan, itu adalah pertama kalinya kita bisa membeli sesuatu tanpa harus mengeluarkan uang fisik saat itu juga. Dari sini, konsep uang mulai lepas dari kertas, kata logam, dan beralih ke data dan saldo. Ketika komputer dan internet mulai merajalela di tahun 1990-an, barulah uang benar-benar bertransformasi dan banyak ilmuwan dan tech enthusiast mulai kepikiran kenapa transaksi nggak bisa secepat kirim email. Dari sinilah muncul eksperimen awal uang elektronik atau e-cash. Nah, salah satu yang terkenal adalah DigiCash di tahun 1990-an. Sayangnya konsep ini itu terlalu maju untuk zamannya. Publik masih ragu soal keamanan dan privasi. Walaupun gagal, ide-ide pionir ini jadi fondasi penting. Lalu internet meledak. Kita mulai kenal dengan PayPal yang memudahkan kita bayar barang secara online, terutama untuk belanja lintas negara. Inilah era di mana uang beneran bergerak lewat kabel, bukan lagi truk pengangkat uang. Simple, cepat, dan jauh lebih efisien. Dan tibalah kita di tahun 2008 sampai 2009. Dunia diguncang oleh krisis finansial global, dan di tengah kegalauan itu muncullah sebuah anomali. Bitcoin dirilis oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin menawarkan konsep yang benar-benar out of the box, uang terdesentralisasi, artinya nggak ada bank sentral, nggak ada pemerintah, semua transaksi itu dicatat dan diverifikasi oleh jaringan komputer global atau disebut dengan blockchain. Ini langsung bikin heboh. Uang yang selama ini diatur negara kini bisa diatur oleh komunitas. Dari sanalah lahir ribuan jenis kripto lainnya seperti Ethereum, Dogecoin, dan lainnya. Nilainya yang fluktuatif, kadang naik gila-gilaan, kadang turun drastis, bikin kripto jadi komoditas panas, bahkan jadi trending topik di mana-mana. Ini membuktikan bahwa uang digital nggak cuma soal kemudahan, tapi juga soal ideologi dan kepercayaan pada teknologi. Sekarang uang digital udah jadi kebutuhan primat, dari GoPay, OVO, Dana, sampai Kris yang ada di mana-mana. Bahkan banyak negara sekarang itu sedang serius mengembangkan CBDC. Nah, CBDC itu adalah kepanjangan dari Central Bank Digital Currency, yang intinya adalah uang digital resmi dari bank sentral. Jadi kita sekarang hidup di dunia yang serba digital, di mana dompet fisik perlahan digantikan oleh aplikasi di handphone kita.
Perjalanan dari koin berat ke kode digital ini mengajarkan kita satu hal, uang akan selalu berevolusi seiring dengan teknologi. Nah guys, itu dia kilas balik seru dari koin logam sampai ke kripto yang harganya bikin jantung copot. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah uang kertas kita itu benar-benar akan punah atau justru kripto adalah masa depan keuangan kita? Coba share pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Mass and Media Communication dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan feature sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!